Ukaukaing sinsuan for one day or bintang sure Hollywood. Since that came to me gongkap kes Marwick and sure bunyi Shakespeare aktor-aktor yang perjuangannya dengan minuman keras berujung pada akhir yang tragis. Ryan Dunn. Hanfur to be a wiyu akar yang may saraning for malad yang kalam de sunari basing base. Alkohol menjadi penjahat diam dalam kematiannya yang tragis. Ryan mengemudikan Porsche-nya bersama temannya, Zach Hartwell, setelah malam minum-minum. Kadar alkohol dalam darahnya ditemukan sebesar 0,196, lebih dari 2 kali lipat batas legal. Menambah bahaya, mobilnya melaju antara 132 dan 140 mil per jam ketika kehilangan kendali. Riskates were now Rexor bebas, terbang ke jurang, yang seborn, besuasan Ryan dan Zach sesuai. Detolskin yang mengerikan itu, mengejuti para penggemar, dan menghancurkan hati teman-teman dekatnya. Helmar Gatseur dan Soropan Habda Ryan dan juga bintang Jackass, menyerukan Ryan momen terburuk dalam hidupnya. Ryan memiliki begitu banyak bakat, begitu banyak hal untuk dirinya. Ini benar-benar tidak adil, ungkap Bam, dengan hati yang hancur. Tragedi Anfurt Hibrongwakan. Isalah figanan kresigur dan lazmensu alkohol dapat menghancurkan hidup dalam sekejapin. Tajpuan Ryan yang worries subitreis dengan tawan ay memberingat tawan terrorizer. Pays kodo intrak yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Tuswasar garnache permematian antara alkohol dan kejayaan sembrono. Oliver Reed. Oliver Reed, yang merupakan aktor terkenal dikenal karena peran-peran besarnya dan kebiasaan minumnya yang bahkan lebih besar, meninggal pada tahun 1999 di usia 61 tahun. Dia berada di Malta untuk syuting film terakhirnya Gladiator, yang banyak orang percaya bisa menjadi kembalinya yang besar. Pada suatu siang yang tampaknya biasa, Oliver pergi ke bar bernama The Pub bersama istrinya, teman-teman, dan beberapa anggota kru. Seperti biasa, dia minum banyak, tetapi kali ini, hal itu membawa akibat yang fatal. Kivyan sudah sedang sore, jadi wacara pingsan. Orang Alemania mencoba membantu dengan memberikan CPR, tetapi itu tidak cukup. Sebuah ambulans datang dengan cepat, tetapi Oliver meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kematiannya mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Glenda Jackson, yang writing Demon One Women in Love, Bekit Ketsid Korwais Professional, and what it's a being goal at Wittarian Depale. Sutradara Michael Winner, yang telah bekerja dengan Oliver selama bertahun-tahun, menyebutnya seorang pria sejati yang sempurna, dan pria yang baik serta sensitif, di balik citra liar yang sering ditampilkan media. Hanya 2 hari sebelum kematiannya, Oliver berbicara dengan teman-teman, dan tampak bahagia dan sadar. Kepergiannya sangat mendadak dan memilukan, sebuah akhir yang menyedihkan bagi aktor berbakat, yang hidupnya sering dibayangi oleh kecintaannya pada minuman keras. Gig Young. Kisyong Lawler Hunter Hollywood ang 450 sigari while back at Pesona and Academy Award top perwani dalam They Shoot Horses, don't they? Tapi di balik layar, alkohol menghancurkan hidupnya. Kecanduannya menyebabkan perilaku tidak menentu, perubahan suasana hati, dan perjuangan mental yang mendalam membuatnya semakin sulit untuk tetap stabil baik secara pribadi maupun profesional. Saat minumnya semakin parah, itu mulai mempengaruhi karirnya. Sutradara dan produser menemukannya tidak dapat diandalkan, dan peluang cerah yang pernah ada mulai memudar. Dalam kehidupan pribadinya, alkohol memicu kemarahan dan ketidakstabilannya, menyebabkan runtuhnya pernikahannya. Saat dia memasuki pernikahan kelimanya, kecanduannya telah sepenuhnya mengambil alih. Pada tahun 1978, setelah 3 minggu menikah dengan Kim Schmidt, perjuangan Gig Young dengan alkohol dan kesehatan mental mencapai akhir yang mengerikan. Dia menembak dan membunuh Kim di apartemen mereka di Manhattan sebelum menembak dirinya sendiri. Tibashan tragistes oleh Bangor yang marsirban berdegamers tendon alkohol ken hasadabak mga sura carrier. Tepsio Wan Donder. William Holden. William Holden, yang merupakan aktor terkenal Hollywood, membintangi film-film seperti Sunset Boulevard dan Stalag 17, menemui akhir yang menyedihkan dan tragis, dipengaruhi oleh perjuangannya yang panjang melawan kecanduan alkohol. Pada tanggal 12 November tahun 1981, Holden, yang dikenal karena pesona dan karismanya di layar, telah minum di apartemennya di Santa Monica sebelumnya malam itu. Setelah malam dengan alkohol, ia terpeleset dan jatuh, membenturkan kepalanya dan menyebabkan luka parah di dahinya. Wallace Holden secara bingung. Piners alkohol, fikubura din laikirna, mencegahnya memahami sepenuhnya keseriusan lukanya. Dan dia jujur ke restoran sekitar 30 menit setelah jatuh, namun tidak melakukan panggilan darurat, mungkin karena kebingungan atau ketidakmampuan untuk mengenali bahaya yang dialaminya. Kemungkinan alkohol mematikan rasa sakitnya dan mengaburkan penilaiannya, membuatnya tidak mampu bertindak efektif untuk mencari bantuan medis. Fordes. It furthers perjut and looked for the ramen serius. Holden akhirnya kehilangan kesadaran. Mawani Corey dituran 4 hari kemudian ketika seorang teman datang untuk memeriksanya. Kinansky sudah terlambat.
Isuay Brady of Rennie and Darren internal siguro puapen oleh cedera kalan yang beri. Chris Farley. Apa yang terjadi ketika kecanduan lepas kendali dan menutupi bahkan bintang yang paling bersinar? Bagi Chris Farley, seorang komedian yang dicintai dengan humor yang dapat menerangi ruangan manapun, itu adalah akhir yang tragis, dipicu oleh alkohol dan obat-obatan. Chris Farley selain oleh stunt komedian Sound Chorus Wesker, distai dengan tingkah liarnya, having karakter-karakter tak terlupakan di Saturday Night Live, dan film seperti Tommy Boys dan Run Black Sheep. Di usia balik tawai, ia berjuang melawan kecanduan serius terhadap alkohol dan obat-obatan. Christian pada usia 31 tahun adalah pengingat jelas akan kekuatan merusak dari kecanduan. Tusulur jor dengan pesta. Sedara atau pet hari younger dengan minum, kokain, dan obat-obatan lainnya. Basis temperlay termpaya ular club bermoro karma ke apartemennya. Hindi yung na pop crawl. Sehari sewala kewirsan niya sewakin rencana untuk memotong rambut dan malah menghabiskan waktu dengan seorang pelacur seharga $300 per jam yang ada di sana untuk memberinya kokain. Dia kemudian mengatakan bahwa Farley tampak tersesat dan bergerak dari kamar ke kamar, tidak bisa menemukan kedamaian atau kepuasan. Pada tanggal 18 Desember tahun 1997, John, yang merupakan saudara dari Chris Farley, menemukannya tergeletak di pintu masuk apartemennya di Chicago. Tidak ada tanda-tanda kejahatan atau obat-obatan di apartemen, tetapi laporan toksikologi kemudian mengkonfirmasi bahwa Farley meninggal karena kombinasi mematikan morfin dan kokain, yaitu speedball. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatannya dikombinasikan dengan pesta pora yang merusak, terbukti fatal. John Barrymore. John Barrymore, ang meriferic and sure wealth in Benin, they were extorpanging terrorist film in Hollywood. Biglam scare strikes na may yung effect alcohol. Lahir sa keluarga teater, Barrymore dikenal sebagai great profile karena penampilannya yang menawan dan kehadirannya yang kuat baik di panggung maupun layar. Namun, meskipun terkenal, hidupnya ditandai dengan berlebihan, terutama perjuangannya melawan alkoholisme. Kematian Barrymore pada tahun 1942 adalah akibat langsung dari komplikasi akibat perjuangannya yang panjang dengan alkoholisme. Leo Random Cowling Referona menjadi salah satu aktor paling terkenal di Hollywood. Hidupnya dirusak oleh kebiasaan minum berlebihan yang sangat mempengaruhi kesehatan dan karirnya. Pada tanggal 29 Mei tahun 1942, Barrymore ditemukan meninggal di apartemennya di Hollywood. Penyebab resmi kematian ditetapkan sebagai sirosis hati, suatu kondisi yang disebabkan oleh alkohol kronis. Dia menderita kudarahan internal yang menyebabkan deresiensia. Biasan minum berlebihan selama bertahun-tahun dikombinasikan dengan isolasi yang sering menyertai penggunaan alkohol berat, berkontribusi pada kematiannya. Verna Troyer. Verna Troyer dikenal karena perannya sebagai Minnie dalam film Austin Powers, meninggal dunia pada bulan April 2018 pada usia 49 tahun. Kematian ini dinyatakan sebagai keputusan fatal oleh juru periksa medis koroner Kabupaten Los Angeles dengan intoksikasi alkohol menjadi faktor signifikan. Troyer secara terbuka berjuang dengan alkoholisme sepanjang hidupnya. Dia menghabiskan 3 minggu terakhir hidupnya di rumah sakit di Los Angeles karena masalah terkait alkohol. Autopsi dan tes tambahan mengkonfirmasi bahwa toksisitas alkohol adalah penyebab kematian, secara resmi mencatatnya sebagai keputusan fatal. Akhir tragis ini mengikuti tahun-tahun pertempuran publik dengan kecanduan dan masalah kesehatan terkait, termasuk sejenis dwarfisme yang memengaruhi pertumbuhannya. Dalam minggu-minggu menjelang kematiannya, kondisinya menjadi sangat parah, dengan penyalahgunaan alkohol memperburuk tantangan kesehatan fisik dan mentalnya. Meskipun ada upaya untuk mengatasi kecanduannya, itu akhirnya menyebabkan kematiannya yang terlalu dini. Bernardo Fingler kan insomar selebriti yang mewingti seorang individu yang baik dan karismatik, termasuk Carmen Electra dan Marlee Matlin, yang menggambarkannya memiliki senyuman yang indah dengan hati yang peduli dan besar. Heath Ledger. Forrester Heath Ledger on February Norris beraksi dengan tragis dan menedak yang mengejutkan dunia. Pada usia baru 28 tahun, Ledger tampak memiliki segalanya, kesuksesan, ketenaran, dan pujian kritis. Namun kehidupan pribadinya dilanda perjuangan, terutama dengan penyalahgunaan zat, termasuk alkohol. Ledger sedang berjuang melawan insomnia parah dan depresi. Seringkali hanya tidur beberapa jam setiap malam. Secara canning intens dan berongo tidur mendorongnya untuk mengobati diri sendiri dengan alkohol dan obat resep. Pada hari kematiannya, Ledger ditemukan di apartemennya di New York, tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Diberi terdapat botol alkohol kosong, berbagai obat resep, berbagai campuran mematikan, dan secukur berkontribusi pada overdosis tidak sengaja. Pergulatan Heath Ledger dengan alkohol dan pil semakin memburuk seiring waktu, terutama saat ia menghadapi tekanan perannya sebagai Joker dalam The Dark Knight, karakter yang secara mental melelahkan untuk diperankan.
Adyar Ferderi. Adyar Sherry, ang alternate na yung iconic skira Chandler Bing Marwa Friends, and Taffy Kadwin dengan sang surit. Ang akhirnya berakhir tragis pada usia 54 tahun. Bertraum Fusdora meninggal di rumahnya di Los Angeles, berisewa tenggelam di dalam bak air panas. Marfois berkisah pinka resetica for ang korna iter, tapi tiara wawari, Pearson dan Perry, dalang gustung berperan yang signifikan dalam kematiannya. Relasyon friends, lovers, and the big terrible thing, yang Geishim Nuzon 2022, Perry membuka diri tentang perjuangannya melawan kecanduan. Dengan jujur menggambarkan kemerosotannya yang dimulai dengan kecelakaan jet ski pada tahun 1997 yang membuatnya ketagihan akan Vicodin. Ketergantungan ini membawanya ke beberapa kali rehabilitasi. Dengan berat badannya berfluktuasi drastis selama penayangan acara tersebut akibat penyalahgunaan zat. Perry mengakui bahwa dia tidak menonton Friends karena terlalu banyak mengingatkannya pada perjuangannya dengan minuman keras, opiat, akibat kecanduannya. Kecanduannya akhirnya menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius, Fissel. Minadon Fruitoribusu, Perry microrehabilitate lain, kaya campuran Vicodin, methadone, amphetamine, and alcohol. Pendiri Schoenberg secara na berdaun ton, puyong beri pancreatitis, yang sangat mempengaruhi kesehatan dan penampilannya. Meskipun menghabiskan jutaan dolar untuk berusaha pulih, Perry kemudian memperkirakan $9 juta. Tetapi dia tidak pernah benar-benar lepas dari cengkraman kecanduan, dan itu tragis mengakhiri hidupnya di sebuah bak air panas di rumahnya. David Cassidy, bintang kesayangan dari The Partridge Family, mengalami akhir tragis setelah perjuangan panjang dengan alkoholisme. Pada Februari 2017, selama konser di Agoura Hills, California, kesehatannya mulai menurun dengan jelas. Para penggemar terkejut saat dia terhuyung-huyung di atas panggung, berbicara dengan tidak jelas, dan lupa lirik, sangat kontras dengan penghibur yang halus yang mereka kenal. Hanya yang mendorong selenas yang berminum, sebuah ketakutan yang menghantuinya sejak awal tahun 2000, ketika dia ditangkap beberapa kali karena DUI dan masuk rehabilitasi. Kecanduan Cassidy menjadi lebih diketahui publik dengan setiap penangkapan. Dari tahun 2010 hingga 2014, dia ditangkap 3 kali karena berkendara dalam pengaruh alkohol, mendorongnya untuk mencari perawatan di fasilitas rehabilitasi di Florida Selatan. Dia cerdas sekali oleh Sapuaninas mengatakan bahwa dia merasa putus asa dan bahkan berpikir dia mungkin mati jika dia tidak mendapatkan hasil kesehatan senekan giradi. Secara fisik, mental, emosional, spiritual. Sabori, Cassidy mengakui dalam sebuah wawancara bahwa saya merasa lega yang luar biasa karena saya berhenti berbohong kepada diri sendiri. Tambahnya, mengakui kecanduannya telah mengambil alih hidupnya. Namun, setelah beberapa bulan bersih, kesehatannya mulai menurun lagi. Pada bulan November 2017, dia meninggal karena gagal hati pada usia 67 tahun. Meskipun demensia sering dibahas sebagai faktor yang berkontribusi, Cassidy kemudian mengakui bahwa itu sebenarnya adalah kondisi sementara yang disebabkan oleh keracunan alkohol yang parah. Saya kira Cassidy mengakui dalam panggilan telepon untuk sebuah dokumenter, menjelaskan bahwa gejala seperti demensia yang dialaminya langsung terkait dengan kebiasaannya minum-minum. Saya melakukannya pada diri saya sendiri, pria. Dia mengakui, menyadari konsekuensi dari bertahun-tahun minum berat. Michael Elphick, singer, actor, warna Diordi. Pengorganan do Pranibiralay Ken Boone, dalam serial TV populer, Boone, tahun 1986. Tragisnya, Tweets Kaya tu Shiwatswe Plus Yelamordehnya, kematiannya, disebabkan oleh komplikasi yang terkait dengan perjuangannya yang lama melawan kecanduan alkohol. Performer Michael Elphick seorang alkohol, sekolah karirnya dan berlangsung sepanjang hidupnya. Biasanya minum beratnya seringkali menyebabkan masalah kesehatan yang diperparah oleh pribadi, Steiton. Kisahkan visa ini yang remain baik secara emosionalnya, esok bahasa kecanduannya. Bikin terkenal dan sukses, kehidupan pribadinya ditandai oleh tantangan pribadi dan profesional. Sebagian besar disebabkan oleh perjuangannya dengan alkohol. Dalam bersiun sensor, Elphick Arawan mempermanalis dengan alkohol. Mau wivir dam kuyida derename. Dia sering berkata, saya biasanya sudah mabuk setiap malam sebelum pukul 9. Berhenti minum membuat saya sedikit pemarah. Tetapi saya jadi lebih bijak karenanya. It's your story to think down and watch the mix and kiss wan jalur merusak yang dia lalui. Kaya mediki hidupnya tidak terkendali, dia berhasil menjaga komitmen kerjanya. Dia semesta, di hal medikti hidup saya menjadi tidak terkendali, situasi yang terjadi kadang-kadang, itu tidak mempengaruhi pekerjaan saya. Saya finalnya meleset pada kalimat, tetapi saya tidak pernah membahayakan orang lain. Peskan usyari dan dekser dan industri career year, kensyada di the Burke selama bertahun-tahun. Puri, Czechtenberg kategorisi yang disebabkan oleh alkohol. Ian Henry, lahir pada tanggal 13 Januari 1931 di Ipswich, Inggris. Memulai karirnya sebagai aktor dengan awal
yang menjanjikan. Tetapi, itu dirusak oleh perjuangan pribadi yang pada akhirnya memperpendek hidupnya. Karirnya dimulai dengan baik, dengan peran dalam serial TV, seperti Police Surgeon tahun 1960, dan The Avengers tahun 1961. Kennever Ian Henry pada malam Natal, future boy seberapa sekolah sekolah adalah mengakhiri tragis dari kehidupan yang ditandai oleh kesuksesan dan perjuangan. Pada usia 53, Henry ditemukan oleh putrinya, Cory, di lantai kamar mandi, berlumuran darah. Dia mengalami perdarahan gastrointestinal yang kemungkinan diperparah oleh sejarah panjang minum alkohol berlebihan. Konsumsi alkoholnya yang berlebihan selama bertahun-tahun telah melemahkan tubuhnya dan berkontribusi pada penurunan kesehatannya. Tahun-tahun terakhir hidupnya sangat terpengaruh oleh pertarungan berat dengan alkoholisme. Pergulatan ini memengaruhi bukan hanya kehidupan pribadinya, tetapi juga kesehatan dan karirnya. Minum berlebihan membawa dampak buruk, menyebabkan komplikasi fisik yang pada akhirnya berkontribusi pada kematian dini. Masalah Henry dengan alkohol sudah dikenal dalam industri tersebut dan memiliki dampak yang bertahan lama pada kesejahteraan dan kehidupan profesionalnya. Peter Cook adalah seorang pelawak brilian, terkenal karena kecerdasannya yang tajam dan karya revolusionernya dalam komedi. Lahir pada tanggal 17 November tahun 1937 di Torquay, Inggris, ia menjadi terkenal sebagai bagian dari Beyond the Fringe, sebuah grup komedi yang juga termasuk Dudley Moore, Jonathan Miller, dan Alan Bennett. Pertunjukan tersebut sangat populer dan membuat Cook menjadi bintang. Meskipun sukses, Peter Cook berjuang melawan alkohol selama sebagian besar hidupnya. Kebiasaannya minum menyebabkan masalah dalam hubungan pribadi dan profesionalnya, terutama dengan Dudley Moore. Kemitraan komedi mereka menjadi tegang pada tahun 70-an karena kebiasaan minumnya yang berlebihan. Moore bahkan mendasarkan karakternya dalam film, Arthur, pada perilaku Peter Cook selama waktu itu. Alkohol juga memengaruhi kesehatan dan kreativitas Peter Cook. Meskipun dia masih lucu, minumannya membayangi pekerjaannya dan dia mulai kehilangan peluang dalam karirnya. Akan dengan tantangan ini, dia terus membuat orang tertawa. Dia senang melakukan lelucon, seperti menelepon acara radio dan berpura-pura menjadi karakter bernama Sven dari Swiss Cottage, dan dia tidak pernah kehilangan rasa humor cerdasnya. Peter Cook meninggal pada tanggal 9 Januari tahun 1995 pada usia 57 tahun. Wiedersehen kebetulan gastrointestinal, intriguing dengan Hasan minum berat selama bertahun-tahun. Varian yang biru Fernet yang menyedihkan, Patent yang membawa begitu banyak tawa ke dunia. Richard Harris, yang lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1930 di Limerick, Irlandia, adalah seorang aktor dan penyanyi berbakat yang dikenal karena kepribadiannya yang besar dan cintanya pada kehidupan. Dia dibesarkan dalam keluarga besar sebagai salah satu dari 9 anak dan memiliki kecintaan pada rugby dan sastra. Colin Firth, Dewi ada Tekor in the Furry Sambers Raja Arthur dalam Camelot, Kebalan 1967, dan Profesor Dumbledore dalam 2 film Harry Potter pertama. Ford the Packer Territory orang boleh vergawin siaran alkohol. Leipzuan unungnya Harris menjadi legendaris dan sedang malam mengganggu. Dia sering merawat dengan pesta minum panjang, termasuk satu insiden terkenal ketika dia meninggalkan rumahnya di Inggris untuk membeli susu, tetapi malah berakhir dengan pesta minum selama 3 minggu di Irlandia. Ketika akhirnya dia pulang, dia bercanda kepada istrinya, "Kenapa kamu tidak membayar tebusannya?" Dia juga dikenal karena persahabatannya dengan aktor-aktor yang suka minum berat lainnya, seperti Richard Burton dan Peter O'Toole. Bersama-sama, mereka mendapatkan reputasi sebagai orang yang liar dan tidak dapat diprediksi. Meskipun persahabatan mereka menghasilkan banyak cerita, itu juga berdampak buruk pada kesehatannya selama bertahun-tahun. Richard Harris meninggal pada tanggal 25 Oktober 2002 di usia 72 tahun, tepat sebelum pemutaran perdana Harry Potter and the Chamber of Secrets di Amerika Serikat. Penyebab kematian Harris adalah penyakit Hodgkin, sejenis kanker, tetapi bertahun-tahun minum alkohol berlebihan telah melemahkan tubuhnya dan kemungkinan berkontribusi pada kesehatannya yang buruk. John Cassavetes lahir di kota New York pada tahun 1929, adalah aktor, sutradara, dan penulis skenario berbakat keturunan Yunani Amerika. Dia sering disebut sebagai bapak film independen Amerika karena dia membuat film dengan caranya sendiri, tanpa bergantung pada studio besar. Meskipun karyanya sangat inovatif, kehidupan pribadinya mengalami tantangan, terutama dengan alkohol. Cassavetes dikenal karena semangat dan intensitasnya, baik dalam film-filmnya maupun dalam kehidupannya. Dia sering menuangkan emosinya ke dalam karyanya, menciptakan cerita tentang orang-orang yang menghadapi cinta, rasa sakit, dan perjuangan batin. Namun, kebiasaan minumnya menjadi masalah besar seiring berjalannya waktu. Alkohol memainkan peran penting dalam hidupnya, mempengaruhi kesehatannya, dan berkontribusi pada kematiannya yang dini. Pertarungannya dengan alkohol tidak selalu terbuka di depan umum, tetapi terlihat jelas dalam bagaimana ia mendorong dirinya sendiri dengan keras. His resume dari keritan the mayat's stress, emotions, or tension away from the film, the squaring sounds
Yang siya kasih kampanye waritanya menjadi terlalu berat. Cassavetes meninggal dunia pada tahun 1989 pada usia 59 tahun karena sirosis hati, penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol jangka panjang. W.C. Fields. W.C. Fields lahir sebagai William Claude Duquesne pada tahun 1880. Dibesarkan dalam kemiskinan di Philadelphia. Fields menjadi seorang komedian, aktor, dan pemain sirkus terkenal. Dikenal karena humor tajamnya dan lelucon tentang minum. Dia suka mengolok-olok kebiasaan minumnya, sering mengatakan hal seperti, "Saya tidak pernah minum sesuatu yang lebih kuat dari gin sebelum sarapan." Atau, "Saya takut air akan menjadi kebiasaan." Lelucon ini menjadi bagian besar dari citra publiknya. Meskipun Fields sering bercanda tentang minum dan jarang terlihat tanpa minuman, orang-orang yang mengenalnya mengatakan mereka hampir tidak pernah melihatnya mabuk. Percaya dari genre penbeldi. Teori dia mengendali Ender dan Darren Burney iseng referennya. Dia bangwih kecinta dia pada alkohol menjadi lelucon yang berkelanjutan, yang membuatnya semakin menghibur bagi penontonnya. Dia meninggal pada tanggal 25 Desember tahun 1946 pada usia 66 tahun, sebagian besar karena efek dari kebiasaan minumnya seumur hidup. Konsumsi alkoholnya yang berlebihan menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk sirosis hati dan masalah pencernaan yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Positive persenior komedik dan wilayah seperti minum, alkohol berdampak serius pada tubuhnya. Errol Flynn. Errol Flynn adalah aktor Hollywood terkenal yang dikenal karena pesonanya dan gaya hidupnya yang penuh petualangan. Dia lahir dari Meryl Young, seorang wanita petualang, dan Theodore Flynn, yang adalah seorang ahli biologi. Saat masih kecil, Flynn sering terlibat masalah dan dikeluarkan dari banyak sekolah. Sifat pemberontak ini mengikutinya ke Tulsa Dawson. Flynn eksonsional ajak minum alkohol, yang terbagi spesial dari hidupnya. Di lokasi syuting, di mana minum alkohol tidak diperbolehkan, dia menemukan cara untuk mengakalinya, seperti menyuntikkan vodka ke dalam jeruk dan memakannya. Seiring waktu, kebiasaannya minum alkohol yang berat menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya, terutama hati. Di usianya yang ke-40-an, kesehatannya sangat buruk karena gaya hidupnya. Flynn meninggal pada tanggal 14 Oktober tahun 1959 pada usia hanya 50 tahun. Dia meninggal karena serangan jantung saat mengunjungi temannya, Dr. Grant Gould, di Vancouver, Kanada. Dia berada di sana untuk menjual kapal pesiarnya, The Zaka, karena uang. Masalah, otopsi menunjukkan bahwa hatinya sangat rusak, sehingga dia tidak akan hidup lebih dari 1 tahun lagi. Sepupunya Stuart Shenibert son umai prier, berusia 75 tahun, meskipun ia baru 50 tahun. Kecintaannya terhadap alkohol berperan besar dalam kematiannya yang dini. Meskipun demikian, dia pernah berkata, "Aku sangat bersenang-senang, dan aku menikmati setiap menitnya." Menunjukkan bahwa dia menjalani hidup dengan caranya sendiri, meskipun dengan segala risikonya. Montgomery Clift. Montgomery Clift, starring Durwang Monty, Hirpenes Farrell Barnum Barnes Oktober, Flynn Sherbet Rat 20 di Omaha, Nebraska. Dia menjadi salah satu aktor paling berbakat dan dikagumi di Hollywood. Dikenal karena penampilannya yang emosional dan realistis. Namun hidupnya dipenuhi dengan perjuangan, terutama dengan masalah alkohol dan kesehatan. Pada tahun 1956, Monty mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan yang mengubah hidupnya selamanya. Wajahnya terluka parah dan harus direkonstruksi dengan operasi. Rebecca Faye Rock Hudson and Kevin McCarthy came in photograph from Oranges, dancing in privacy. Mereka masih boleh berakting setelah kecelakaan itu. Monty tidak pernah sama lagi. Rasa sakit dari cedera dan perjuangan emosionalnya membawanya ke alkohol dan pil, termasuk chloral hidrat, obat penenang yang kuat. Kebiasaan minum berat dan penggunaan pilnya semakin parah seiring waktu. Di lokasi syuting, dia kesulitan mengikuti pekerjaan karena kesehatannya. Selama pembuatan film Freud, Stadium Weinsteins UBO is bounden, that is Studio X Finitary. Visconti in the film tersebut menjadi sukses besar. In Monty Domingo menyelesai Washington. Montgomery Clift meninggal pada tanggal 23 Juli tahun 1966 pada usia 45 tahun. Dia meninggal di apartemennya di kota New York karena serangan jantung. Bertahun-tahun penggunaan alkohol dan pil mempengaruhi tubuhnya, berkontribusi pada kematiannya yang dini. Bela Lugosi. Bela Lugosi lahir pada 20 Oktober tahun 1882 di Hungaria. Dia menjadi terkenal karena perannya sebagai Count Dracula dalam film Dracula tahun 1931 yang membuatnya menjadi bintang. Namun meskipun terkenal, hidupnya penuh dengan perjuangan, terutama dengan alkohol. Ketenai se Dracula, Pablo Lugosi menkerasal populer, temidab digib morami malam prion. Yaman karibera di kultada berslain to mele korasiman. Ikanwanan saat kemaidis. Dia menghadapi kesulitan, sehingga berada dalam kondisi keuangan yang buruk. Ada rumor bahwa Frank Sinatra membayar pemakamannya. Tapi sebenarnya dia janda Lugosi, mantan istrinya, yang membayarnya. Selama rekaman itu, Sinatra Vartino akan cek senilai $1,000
untuk membantu rehabilitasinya dari kecanduan narkoba. Lugosi juga dikenal karena berkuangsi dengan alkohol. Dia minum berat, yang mempengaruhi karir besar pribadinya. The Korean was for pekerjaan yang stabil, dan banyak produser melihatnya hanya sebagai satu jenis karakter, peran gelap, dan misterius seperti Dracula. Seeking the rain and karakter yang sebenarnya normal, Karsto, tapi mahal pribadinya, tesenus alkohol, the pitch and splits. Akhirnya, alkohol dan kecanduan berdampak buruk padanya. Bela Lugosi meninggal pada tanggal 16 Agustus 1956 pada usia 73 tahun karena serangan jantung. Kematian datang setelah bertahun-tahun bergumul dengan kecanduan, dan ia meninggal dalam keadaan relatif tidak dikenal dan kesulitan keuangan. James Lloyd. Harold Lloyd, orang seorang aktor dari Inggris. Terkenal orang sepertinya Stegitos Lines, jaga TV Inggris, The Bill, tahun 1984. Dia lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1949. Fenomena mengalami kehidupan yang sulit karena masalah minumnya, yang membuatnya sulit bekerja. Nyondos tuaya, Kevin dilarang untuk menjadi pengacara, tetapi memutuskan untuk berakting. Ia menjadi aktor televisi yang terkenal, tetapi kecanduannya pada alkohol menguasai hidupnya. Kevin banyak minum, yang menyebabkan masalah di lokasi syuting. Padang friend dia berada dalam siaran siaran regingit dialognya. Ia menyebabkan di strip The Bill, pada tahun 1998. Setelah dipecat, Kevin pergi ke klinik untuk mencoba berhenti minum. Dia diberi obat untuk membantunya tetap sadar, tetapi dia meninggalkan klinik untuk minum lagi. Ketika dia kembali ke klinik, dia dalam keadaan mabuk. Malam itu, Kevin tertidur dan secara tragis tersedak muntahnya sendiri. Dia meninggal pada tanggal 2 Mei tahun 1998 pada usia 49. Pertarungannya dengan alkohol adalah yang menyebabkan kematiannya. Lon Chaney Jr. Lon Chaney Jr. lahir pada 10 Februari tahun 1906, adalah aktor terkenal yang paling dikenal karena memainkan monster dalam film horor lama. Dia adalah anak dari Lon Chaney, legenda film bisu. Meskipun sukses, Lon Chaney Jr. berjuang dengan masalah pribadi, terutama dengan alkohol, yang mempengaruhi karir dan kesehatannya. Onen, Yurishirao Soinjir Stalsraum Barfetfer yang dimiliki oleh Stadin. Tapi dia selalu bahasan seperti hidup dalam bayang-bayang ayahnya. Dementor Kino Warren Sip Shanks the Pren, Sporin Manusia Serigala, Monster Frankenstein, and Dracula. Porin ini yang voice Tekelo adalah Wolfman, karakter yang show menor dengan balik emosi, menunjukkan penderitaan menjadi monster. Namun di balik layar, Lon mengalami kesulitan, Serino, dan Noise yang menyebabkan banyak masalah. Alkohol memengaruhi pekerjaannya, membuatnya sulit untuk mempertahankan pekerjaan di film saat dia semakin tua. Itu juga sangat merusak kesehatannya. Dia menderita kanker tenggorokan, dan suaranya menjadi lemah. Dia mencoba menjelaskan itu dengan mengatakan bahwa itu karena menggeram kepada anak-anak saat Halloween. Tetapi, penyebab sebenarnya adalah minum dan merokok. Lon Chaney Junior meninggal pada 12 Juli 1973 pada usia 67 tahun. Kematiannya disebabkan oleh gagal jantung yang diperburuk oleh bertahun-tahun kebiasaan minum minuman keras. Perjuangannya dengan alkohol mempersingkat hidupnya dan mengakhiri kariernya lebih awal dari seharusnya. Dennis Price. Dennis Price adalah seorang aktor terkenal Inggris yang lahir pada tahun 1915 di Berkshire, Inggris. Dia berasal dari keluarga kaya dan penting. Ayahnya adalah seorang brigadir jenderal, dan Dennis diharapkan untuk bergabung dengan militer atau gereja. Tetapi Dennis memiliki rencana lain. Dia ingin menjadi aktor. Dia memulai di panggung, bekerja dengan orang-orang terkenal, seperti John Gielgud dan Noel Coward, dan kemudian menjadi aktor film. Meswa Dennis Keforing Barit Bes, Hewi Forwanawalan. Laisa do Jonas Saburs adalah sekian alkohol. Wani Kubang, yang menyebabkan masalah kesehatan serius dan membuat hidupnya liur sulit. Hisonen semis kecanduan judi. Kebiasaan ini diminggir uangnya dan seriusan keuangannya. Pada tahun 1967, dia harus mengumumkan kebangkrutan. Dia dorong banyak uang kepada pemerintah, lebih dari 20.000 pound. Untuk membayar utangnya, dia menerima pekerjaan akting dalam film yang sangat buruk, termasuk beberapa film beranggaran rendah di Spanyol. Dan dia mengedewa masalah emosional. Ada konsrem Simon Rao Senior Flow 4, justru mengakhiri hidupnya, your guest di flatnya di Kensington, London. Syukurlah di Nisars, tapi masalahnya tidak hilang. Pada akhir hidupnya, alkohol telah sangat mempengaruhi kesehatannya. Bahkan ada rumor bahwa dia menderita sirosis hati karena kebiasaannya minum berat. Pada bulan Oktober tahun 1973, Dennis mengalami jatuh yang parah di rumahnya di Kepulauan Channel dan patah pinggul. Dia dibawa ke rumah sakit di Guernsey, tetapi kesehatannya semakin memburuk. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1973, dia meninggal karena gagal jantung yang disebabkan oleh cedera pinggul. Banyak orang percaya bahwa kebiasaannya minum membuat kesehatannya semakin lemah, yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Sterling Hayden. Sterling Hayden selesai ke Hollywood yang menjelfi doperd naik turun. Meskipun sukses, Sterling membenci menjadi aktor.
Kesemrawon lagi semakin besar filmnya, hit berarti dan dibuat hanya untuk uang. Boy Chantin berdambar dengan perjuangan betinnya, memperoleh untuk biru baik. Alkohol menjadi masalah besar bagi Sterling sepanjang hidupnya. Sulit untuk mengatasi tuntutan Hollywood dan stres akibat ketenaran. Sterling juga memiliki kehidupan pribadi yang berantakan. Dia menikahi Betty Ann Denun 3 kali, dan hubungan mereka dipenuhi dengan pertengkaran dan perebutan hak asuh yang sengit atas keempat anak mereka. Lisana ke Ronnie Nagas Perwomoyedin, dia berhutang banyak uang pajak kepada pemerintah, memaksanya tinggal di luar negeri untuk sementara waktu agar tidak ditangkap. Hal ini bahkan membuatnya kehilangan peran dalam film Jaws tahun 1975, di mana dia adalah pilihan pertama untuk memerankan Queen. Seiring bertambahnya usia Sterling, kesehatannya mulai memburuk, sebagian karena bertahun-tahun mengonsumsi alkohol berat. Dia meninggal pada 23 Mei tahun 1986 di Sausalito, California, akibat alkohol berat yang menyebabkan kanker prostat.